Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Rasmi, mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan tahun 2019 dengan NIM A1L119062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fotosintesis reaksi terang. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang fotosintesis reaksi terang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Tempat proses fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Berikut merupakan persamaan umum untuk reaksi fotosintesis. CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 dan O2. CO2 untuk reaksi gelap, sementara H2O untuk reaksi terang, dan menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. C6H12O6 merupakan hasil dari reaksi gelap, sementara O2 merupakan hasil dari reaksi terang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut untuk mengetahui tempat terjadinya fotosintesis, yaitu di kloroplas. Reaksi terang. Reaksi terang yaitu reaksi yang melibatkan peran suatu cahaya. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang ini juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen, fotosintesis, dan air. Terjadinya reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk proses reaksi gelap, dan oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Berikutnya yaitu mekanisme reaksi terang. Proses berlangsungnya fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Tidak semua spektrum warna bisa efektif digunakan dalam fotosintesis. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan sarapan pigmen fotosintesis adalah spektrum warna cahaya merah dan biru. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut fotosistem. Ada dua cara yang terjadi pada reaksi terang, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik merupakan proses sintesis ATP yang menghasilkan oksigen secara sampingan dan elektronnya bergerak dalam pola linear terbuka. Dalam fotofosforilasi non-siklik melibatkan beberapa komponen, yaitu cahaya sebagai sumber energi, kemudian pusat reaksi yang memiliki antena penangkap cahaya yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem dalam fotofosforilasi non-siklik terdiri dari dua jenis, yaitu fotosistem 1 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimum 700 atau disebut juga dengan P700. Sedangkan yang kedua, fotosistem 2 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimum 680 atau P800. Selain fotosistem, juga melibatkan aseptor atau penerima elektron, kemudian ATP dan NADH serta air. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar yang ada di samping. Energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, dan nila. Karena kalau cahaya hijau dan kuning akan dipantulkan kembali, maka klorofil nampak terlihat berwarna hijau karena memantulkan warna hijau. Selanjutnya, energi foton tersebut akan memacu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron. Kemudian, elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron ini, maka terjadi fotolisis atau pemecahan molekul air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang dihasilkan berasal dari fotolisis ini selanjutnya akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2, sementara oksigen yang dihasilkan dari fotolisis tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis dan digunakan untuk respirasi. Sedangkan hidrogen yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP
untuk membentuk NADPH. Kita kembali lagi ke elektron yang berada pada akseptor primer, yang selanjutnya harus dialirkan menuju ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Aseptor yang terlibat terdiri dari plastoquinon, kompleks sitokrom, dan juga plastosianin. Selanjutnya, sampai di fotosistem 1 pada saat melewati rantai transport elektron, terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan molekul ATP. Selanjutnya, pada fotosistem 1, setelah menerima foton dari cahaya, juga melepaskan elektron yang ditangkap oleh aseptor primer, selanjutnya dipindahkan menuju ke perodoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya, terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen yang berasal dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2, yang sudah dijelaskan tadi, sehingga tidak terjadi fotolisis air lagi. Jadi, secara singkat, hasil dari fotofosforilasi non-siklik ini menghasilkan oksigen yang akan dilepaskan ke udara, kemudian ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, itulah yang disebut dengan fotofosforilasi non-siklik. Yang kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik merupakan reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1, di mana pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir pada fotosistem 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar yang ada di samping. Energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron. Elektron ditangkap oleh aseptor primer, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Aseptor yang terlibat yaitu ferredoksin, kemudian kompleks sitokrom, dan plastosianin. Kemudian jatuh lagi di fotosistem 1. Pada rantai transport elektron tersebut terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP karena elektronnya kembali lagi ke fotosistem 1. Maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga dalam fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH, sebagaimana dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik. Tentang materi fotosintesis reaksi terang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.